Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukron ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabatku para pecinta bahasa Arab dimanapun berada, khususnya adik-adikku mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan tugas akademiknya untuk sampai pada level kualifikasi tertentu bidang pendidikan bahasa Arab. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita lanjutkan kajian online kitab bidang pendidikan bahasa Arab yang mana alhamdulillah pada termin sebelumnya telah kita tuntaskan kajian online kitab kurikulum dan pembelajaran bahasa Arab karya Dr. Ali Hajaji wa Dr. Naib Harma tentang al-lughat al-ajnabiyah ta'limuha wa ta'allumuha. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini selama beberapa pertemuan ke depan insya Allah akan kita kaji satu kitab pendidikan bahasa Arab lain berkaitan dengan statistik ya. Jadi kitab ini akan sangat bermanfaat untuk adik-adik sekalian mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab terutama, sehingga ada 3 manfaat paling tidak yang bisa diperoleh dari kajian kitab statistik berbahasa Arab ini. Pertama adalah ilmu statistik itu sendiri secara konsep, demikian juga praktiknya, implementasi dari konsep statistik, dan selanjutnya adalah praktik dari penggunaan program aplikasi SPSS secara tutorialnya, langkah-langkahnya akan dipelajari juga dalam kitab ini. Dan tentunya plusnya adalah core ilmu bidang bahasa Arabnya, dari kosakata, istilah-istilah yang berkaitan dengan statistik, yang ini akan sangat dibutuhkan ketika adik-adik mahasiswa menulis karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi. Sehingga satu kali kita mengkaji kitab ini, ada 3 manfaat yang secara tidak sadar akan diperoleh setelahnya. Oleh karenanya mudah-mudahan sekali lagi bahwa kajian online kitab statistik bahasa Arab ini akan memberikan manfaat kontribusi pemikiran, demikian juga praktik yang sederhana, praktik yang memudahkan sahabat sekalian dalam menggunakan program aplikasi SPSS. Baik, langsung saja. Untuk termin sekarang, seperti tadi telah disebutkan pada slide sebelumnya, akan kita kaji terlebih dahulu keterampilan dasar ya, keterampilan dasar untuk mengoperasikan program SPSS atau maharah asasiyah li tasjil barnamij an-nizam al-ihsa. Untuk lebih mengenal lanjut tentang kitab ini akan disampaikan terlebih dahulu selayang pandang dari kitab At-Tahlil al-Ihsa yang ditulis oleh Dr. Usamah Robi Amin Sulaiman. Ini lebih lengkapnya judulnya At-Tahlil al-Ihsa bistihdam barnamij SPSS. Silahkan sahabatku, adik-adik mahasiswa bisa men-searching, mencari file ataupun bentuk hardware dari buku ini, tentunya untuk lebih komunikatif ketika menyaksikan video ini dengan hadirnya kitab ini di depan sahabatku sekalian. Ya. Kemudian buku ini ditulis dipublikasikan oleh Al-Maktab Al-Akademiyah bil Qahirah pada tahun 2007, dan substansi di dalamnya meliputi 7 bab. Dan ini kalau kita melihat cover dari kitab ini adalah Al-Kitab li al-Juz' al-Awwal. Jadi untuk bagian pertama. Nah, untuk bagian pertama kitab ini ada 7 pasal.
Yang akan kita bahas maharoh asasiyah atau keterampilan dasar dari program SPSS. Ya. Kemudian selanjutnya maharoh mutakadimah atau keterampilan lanjutan. Kemudian al-ihsa'at al-wasfiyah wa tamsil al-bayani. Nah, akan kita kaji tentang statistik deskriptif dan visualisasi data. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana langkah-langkah untuk menghasilkan output statistik deskriptif, demikian juga memvisualisasikan data yang telah kita olah ya, melalui statistik deskriptif ini. Kemudian surutul ikhtibar al-ma'alami, syarat uji hipotesis parametrik, dan kemudian ada al-ikhtibar al-ma'lamiyah, ya, uji parametrik dan al-ikhtibarat al-ma'lamiyah atau uji non parametrik. Kemudian selanjutnya, ya, sebelum disampaikan slide berikutnya dari pembahasan kita hari ini, perlu kiranya disampaikan lebih lengkap al-maudu li hadzal kitab, atau judul dari kitab ini at-tahlil al-ihsa bi istikhdam barnamij SPSS. Jadi analisis statistik dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Nah, sehingga nanti dalam mengkaji kitab ini secara keseluruhan kita akan melihat bagaimana penulis menyajikan prosedur ataupun langkah-langkah tutorial dari penggunaan aplikasi SPSS ini. Dan tentunya lebihnya akan kita coba kaitkan dalam bidang pendidikan bahasa Arab. Ilmu statistiknya, kemudian langkah-langkah prosedur dari penggunaan SPSS-nya akan kita rujukan kepada kitab ini, hanya saja terkait dengan contoh-contohnya lebih jauh akan kita relevansikan dengan bidang pendidikan bahasa Arab, yang tentunya ini akan sangat bermanfaat ketika nanti sahabatku, adik-adik mahasiswa melaksanakan kegiatan ataupun menuntaskan tugas akhir dari jenjang pendidikannya. Baik, lebih lanjut akan kita kaji dalam beberapa pertemuan ke depan, dan khususnya untuk pertemuan hari ini paling tidak ada 3 hal yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, yaitu yang pertama, mafhum barnamij SPSS wa alaqatu bil ihsa. Nah, ini karena pertemuan ini adalah kajian online kitab yang pertama untuk kitab statistik ini, maka perlu kiranya disampaikan konsep dari statistik dan juga SPSS itu, meskipun mungkin substansi pembahasannya tidak akan terlalu melebar karena selain waktu yang terbatas, saya kira konsep terkait dengan statistik, demikian juga konsep SPSS itu bisa dipelajari lebih lanjut di bangku kuliah atau juga dengan membaca, mereview beberapa literatur yang hari ini sudah sangat banyak. Tapi nanti sedikit akan disampaikan mungkin beberapa poin gagasan utama dari konsep statistik dan SPSS ini supaya lebih dekat pemahaman juga nanti penjelasan lebih lanjut dari kitab ini. Kemudian selanjutnya fahmu ma'anil mufradat. Nah, ini pemahaman makna kosakata. Jadi ada beberapa kosakata yang akan disampaikan pada kajian ini. Sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang tutorial dari kitab ini, karena diharapkan dengan sahabatku memahami
makna ataupun pengertian kosakata beberapa istilah, paling tidak kita targetkan dalam satu kali pertemuan ada 20 kosakata umpamakan, maka dalam beberapa pertemuan ke depan kurang lebih sekitar 14 kali pertemuan diharapkan sahabatku mahasiswa pendidikan bahasa Arab dapat mengakomodir, memiliki inventarisasi istilah kosakata berkaitan dengan statistik ini kurang lebih sekitar 250 kosakata ataupun istilah, sehingga tidak terasa nanti di ujung kajian ini setelah kita menyelesaikan kitab ini Anda semuanya sekali lagi selain mendapatkan pengetahuan tambahan tentang statistika, tutorial dari program aplikasi SPSS. Demikian juga tadi ya, relevansinya dengan bidang pendidikan bahasa Arab, insya Allah akan sangat bermanfaat. Dan kemudian yang ketiga, al-khutwat fi tasjil barnamij SPSS atau prosedur dalam mengoperasikan, menjalankan program aplikasi SPSS untuk beberapa ataupun salah satu tema tertentu yang tadi telah disebutkan. Ya, di sini kan kurang lebih ada 7 bab yang disampaikan oleh penulis, maka untuk setiap bab itu akan kita tuntaskan bagaimana prosedur pengerjaan pengoperasian dari program aplikasi SPSS ini. Baik, kita masuk kepada topik pertama, yaitu konsep program SPSS dan hubungannya dengan statistik. Nah, jadi dalam kajian ini seperti tadi telah disampaikan, tidak akan kita masuk pada pembahasan konsep statistik atau konsep statistik yang terlalu begitu mendalam, tapi lebih kepada penerapan ataupun lebih aplikatif dari konsep statistik itu sendiri. Dan kemudian terkait dengan formula-formula juga atau rumus-rumus statistik yang mungkin bisa terlihat dalam gambar dalam slide ini, itu adalah dasar dari statistik. Sebetulnya ketika program SPSS ini belum ada, secara manual perlu dikuasai oleh mahasiswa, oleh pelajar yang belajar tentang statistik ini. Namun demikian dengan hadirnya SPSS, maka formula-formula tersebut dimudahkan, ya, diberikan solusi alternatifnya. Nah, baik, yang pertama ini untuk konsep statistik. Ya, saya sampaikan konsepnya Pak Kadir tahun 2015. Ya, Dr. Kadir menyampaikan secara sederhana bahwa statistik itu merupakan ilmu atau metode, cara atau juga bisa dikatakan sebagai aturan untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, menganalisis atau menginterpretasi data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data. Nah, jadi statistik ini berkaitan dengan langkah-langkah proses pengumpulan data sekaligus proses penafsiran dari data yang telah diperoleh sebagai bagian dari kegiatan penelitian ilmiah, dan nanti akan dilakukan proses penarikan kesimpulan setelah proses olah data statistik tersebut dilakukan. Kemudian selanjutnya konsep SPSS ini saya kutip dari bukunya Usamah Robi Amin. Di muqaddimah beliau menyampaikan, yu'adu barnamij SPSS ahadu ahami wa ashari hazmil baramij al-jahijah fi majalil mu'alajatil ihsa'iyah lil bayanat. إذ يتمتع هذا البرنامج بالعديد من الخصائص الفريدة التي تميزه عن باقي البرامج المماثلة وأهم هذه الخصائص بساطة الاستخدام وسهولة الفهم. Jadi program SPSS ini merupakan salah satu aplikasi siap pakai, nah, yang digunakan untuk mengolah data. Data di sini dari hasil penelitian. Kemudian selanjutnya
karakteristik unik yang dimiliki oleh aplikasi ini yang membedakan dengan aplikasi lain sejenisnya. Nah, utamanya karakteristiknya ini adalah basatatul istihdam, praktis dalam penggunaan. Kemudian suhulatul fahmi, mudah untuk memahaminya. Praktis menggunakan di sini seperti tadi telah disampaikan adalah mempraktikkan, mengoperasikan proses olah data berbasis statistik itu dengan menggunakan aplikasi ini, tidak merepotkan sahabatku semuanya untuk menghafal rumusnya, untuk menghafal prosedur dalam penerapan rumusnya. Nah, paling tidak di sini kita harus mengenal nama rumusnya, karena ketika nama rumus tertentu, misalkan untuk penelitian korelasional harus menggunakan rumus korelasi produk momen. Paling tidak korelasi produk momennya harus dihafal, harus diketahui, sehingga ketika mengoperasikan program SPSS ini akan akan mudah untuk mencari formula apa yang cocok untuk satu kasus tertentu yang sedang kita lakukan. Ketika itu tidak diketahui, maka akan menemukan kesulitan tentunya, karena ada beberapa menu yang sulit untuk kita pilih. Makanya ya secara bertahap konsep statistik juga akan diajarkan, tapi lebih kepada konsep pembelajaran aplikatif dari statistik itu. Kemudian selanjutnya suhulatul fahmi di sini adalah mudah ketika memahami output ya. Jadi output dari statistik ini setelah Anda mengolah, nanti umpamakan statistik deskriptif diolah, kita ingin mencari nilai rata-ratanya, kita ingin mencari median, ingin mencari modusnya, maka ketika kita mengoperasikannya sudah dengan cara yang praktis, dan setelah kegiatan tersebut dilakukan, maka outputnya juga akan sangat mudah dipahami. Nah, inilah kelebihan dari SPSS. Maka kaitan antara SPSS dengan statistik ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa SPSS merupakan salah satu alternatif bagi para peneliti untuk mengolah data hasil penelitiannya ya, yang berbasis statistik. Nah, dan fungsinya adalah untuk memudahkan dalam prosesnya, proses pengolahan datanya, sekaligus memudahkan para peneliti untuk memahami output hasil dari olah data tersebut. Nah, paling tidak itu yang dapat kita simpulkan terkait dengan hubungan antar dua istilah ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk mempermudah juga komunikasi sahabatku dengan tutorial ini, silahkan di laptopnya untuk di-download aplikasi SPSS. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Jadi silahkan di-searching, di-download saja, dan kemudian nanti bisa dibuka aplikasinya, dan setelah terinstall, maka tutorial ini bisa diikuti, bisa dipraktekkan kembali oleh sahabat semuanya. Baik, selanjutnya fahmu ma'anil mufrodat. Fahmu ma'anil mufrodat, beberapa kosakata yang perlu dipahami sebelum lebih lanjut kita masuk pada tutorial program SPSS ini. Antara lain di sini ada beberapa kosakata. Yang pertama, maharat asasiyah, maharatun asasiyah. Nah, ini artinya adalah keterampilan dasar. Ya, silahkan diingat-ingat, maharoh itu keterampilan, asasiyah itu dasar. Kemudian at-tadrib raqam, nah ini latihan ke. Ya, jadi latihan keberapa? Nah, di sini istilahnya at-tadrib raqam dalam kitab ini. Selanjutnya tasghilul barnamij, ya, menjalankan program. Program di sini adalah tadi program SPSS. Tasghilul barnamij, menjalankan, mengoperasikan atau menghidupkan program. Selanjutnya al-khutwat,
Ini prosedur atau langkah-langkah. Selanjutnya, iftah qaimah. Nah, iftah qaimah ini buka menu. Ya. Iftah qaimah itu buka menu. Kemudian selanjutnya, al-qaimah al-far'iyah ini al-qaimah al-far'iyah submenu. An-nafidah ar-ra'isiyah jendela utama. Kemudian idkhalul bayana input data. Idghit huna klik di sini. Kemudian ismul mutaghayyirat. Nah, nama variabel. Mohon maaf tadi ini ya diulang kembali, ini yang maharah asasiyah, keterampilan dasar dan sebagainya. Ini tadi tidak tampak. Oke, ya. Kita lanjutkan ismul mutaghayyirat tadi, kemudian bisyaklin mukhtasar dengan singkat. Biduni ikhtisar atau bil kamil dengan lengkap. Hifdul malaf atau save file, menyimpan file. Al-intiha minal idkhal, selesai menginput. Al-murabba al-khiwari, ini kotak dialog. Idhafah umud jadid, menambah kolom baru. Hadfu umudin, menghapus kolom. Idhafatu saffin jadidin, menambah baris baru. Taghyiru hajmin wa numtil kitabah, mengubah ukuran dan jenis huruf. Selanjutnya ikhfa'ul khutut al-fasilah atau menghidden garis pembatas. Ya, jadi menyembunyikan garis pembatas antar sel. Nah, nanti akan kita pelajari. Inilah kosakata yang perlu diketahui sebelum kita masuk dalam kajian bagian awal dari kitab ini, itu kemahiran dasar. Ini jumlahnya ada 20 kosakata. Silahkan untuk dilihat kembali, diingat-ingat. Mudah-mudahan tadi kita nabung dari awal 20 per satu kali pertemuan. Beberapa pertemuan ke depan insya Allah ada beberapa kosakata atau istilah baru yang akan menjadi bagian dari penguasaan dari kajian online kita statistik ini.